Pada suatu malam, tanggal 11 November di sebuah desa terpencil, penduduknya selalu dihantui oleh kutukan yang muncul sekali setiap tahun pada tanggal tersebut. Kutukan ini sudah berlangsung turun-temurun, dan konon, berasal dari sebuah kejadian kelam di masa lalu. Puluhan tahun yang lalu, ada seorang perempuan bernama Sri yang hidup di desa itu. Sri dikenal sebagai dukun sakti, tapi bukan sembarang dukun. Dia sering membantu orang-orang yang kesusahan, tetapi suatu ketika, dia jatuh cinta dengan seorang pemuda desa bernama Surya. Sayangnya, cinta Sri tak berbalas, karena Surya sudah memiliki tunangan. Dikuasai amarah dan kecemburuan, Sri mengutuk desa itu sebelum dia menghilang misterius pada tanggal 11 November. Kata-kata terakhirnya menggema sampai sekarang, pada tanggal ini setiap tahunnya, desa ini akan merasakan sakitku. 1 jiwa akan diambil setiap tanggal 11 November. Orang-orang desa menganggapnya sekadar ancaman kosong. Tapi, keesokan tahunnya, di tanggal yang sama, seorang warga ditemukan meninggal dalam keadaan misterius. Mayatnya pucat dengan bekas tangan mencengkeram lehernya, seolah dicekik seseorang. Sejak saat itu, setiap tanggal 11 November satu orang selalu meninggal dengan tanda serupa, dan kutukan itu berlanjut. Malam itu, Wawan, seorang pemuda desa yang skeptis, memutuskan menyelidiki. Dia mendengar suara bisikan dan derap langkah di jalanan desa yang sunyi, namun tak ada siapa-siapa. Ketika tiba di kuburan tua, ia menemukan makam Sri yang tampak seperti baru saja digali. Tiba-tiba, sosok perempuan berbaju putih muncul di depannya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia berbisik, "Sakitku adalah sakitmu sekarang, Wawan." Sesaat kemudian, Wawan merasakan tangan dingin mencengkeram lehernya, membuat napasnya sesak. Di tengah kegelapan, suara tawa lirih Sri bergema, merasuk hingga sumsum tulang. Keesokan paginya, warga menemukan Wawan terbaring di dekat makam itu dengan bekas cengkeraman di leher. Kutukan tanggal 11 November tetap hidup, menunggu korban berikutnya tahun depan. Setelah kematian Wawan, desa itu diliputi ketakutan. Warga semakin yakin bahwa kutukan tanggal 11 November tak mungkin dihindari. Namun, ada seorang lelaki tua bernama Pak Rahman, satu-satunya saksi hidup yang pernah mengenal Sri secara dekat. Ia menyimpan rahasia gelap yang selama ini tak pernah diceritakan pada siapapun. Beberapa hari setelah kematian Wawan, Pak Rahman memanggil beberapa pemuda desa, termasuk Andi, sahabat karib Wawan yang masih terpukul atas kehilangan itu. Di dalam rumahnya yang remang, Pak Rahman mulai bercerita. Kutukan ini tidak akan berhenti sampai ada seseorang yang berani mengambil risiko. Hanya dengan mengembalikan apa yang hilang, kita bisa menghentikan dendam Sri, ucapnya dengan suara parau. Andi yang penuh tekad bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" Pak Rahman pun menceritakan kisah yang belum pernah diungkapkan. Di malam saat Sri mengutuk desa, ternyata ada sebuah cermin yang ia tinggalkan di sebuah gua di pinggir hutan. Cermin itu diyakini sebagai benda yang menyimpan dendam Sri. Konon, jika ada seseorang yang cukup berani menatap cermin itu pada malam tanggal 11 November arwah Sri akan terbebas dari dendam dan kutukan akan berakhir. Tepat di malam tanggal 11 November berikutnya, Andi dan beberapa pemuda desa memutuskan untuk pergi ke gua itu. Dengan membawa obor dan peralatan seadanya, mereka menyusuri hutan yang sunyi. Mereka merasakan hawa dingin menusuk di sepanjang perjalanan, seolah ada yang mengikuti mereka di balik pepohonan. Ketika mereka sampai di depan gua, suasana semakin mencekam. Di dalamnya, mereka menemukan cermin besar yang sudah berdebu, dengan bingkai kayu tua yang tampak berlumut. Cermin itu memantulkan bayangan yang aneh, meski tak ada cahaya yang cukup terang di sana. Andi menghela napas panjang dan, dengan tangan gemetar, ia mendekatkan wajahnya ke cermin. Ketika ia menatap bayangannya, tiba-tiba wajahnya berubah. Wajah Sri muncul di baliknya, tersenyum menyeringai dengan mata merah menyala. "Kenapa kamu mengambil jiwaku, Andi?" Suara Sri bergema, membuat Andi hampir kehilangan keseimbangan. Teman-temannya mencoba menariknya keluar, tetapi cermin itu tiba-tiba menyedot Andi ke dalam. Mereka hanya bisa melihat Andi berjuang di balik permukaan cermin, seolah-olah terjebak di dunia lain. Ketika Andi hampir hilang sepenuhnya, dia berteriak, "Maafkan kami, Sri. Bebaskan kami dari kutukan ini." Tiba-tiba, cermin itu pecah menjadi serpihan kecil, dan Andi jatuh terduduk di tanah gua. Namun, setelah cermin itu hancur, suara bisikan Sri terdengar samar, "Kalian telah membebaskanku, tapi akan ada yang lain." Sejak malam itu, kutukan tanggal 11 November memang berhenti, tetapi para pemuda desa merasa ada yang berubah. Setiap malam tanggal 11 November walaupun tak ada lagi korban jiwa,
warga desa kerap mendengar suara tawa lirih dari hutan, seolah Sri masih mengawasi mereka dari kejauhan, menunggu kesempatan untuk kembali. Setelah kejadian di gua, desa memang terasa lebih tenang pada tanggal 11 November berikutnya. Namun, Andi dan pemuda lainnya yang ikut malam itu mulai mengalami mimpi-mimpi ganjil. Mereka sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, mendengar bisikan dan tawa lirih Sri seolah berada di samping telinga mereka. Mimpi-mimpi itu semakin sering, membuat mereka gelisah, seakan ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, Andi bermimpi berada kembali di gua itu. Ia melihat Sri berdiri di tengah ruangan, wajahnya tampak lebih hidup, namun penuh luka dan darah. Dengan mata yang tajam, Sri memandang Andi dan berkata, "Aku sudah bebas dari dendamku, tapi ada yang harus kau kembalikan padaku." Andi terbangun dengan dada berdebar. Pikirannya tak bisa lepas dari kata-kata Sri dalam mimpi itu. Keesokan harinya, dia menemui Pak Rahman untuk mencari petunjuk. Pak Rahman tampak pucat ketika mendengar cerita Andi. "Kamu telah membuka jalannya untuk pergi, tapi rupanya dia masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi. Sepertinya Sri ingin kau menemukan sesuatu yang berharga baginya, sesuatu yang hilang sebelum dia menghilang dulu," ucap Pak Rahman dengan nada cemas. Andi mencoba mengingat setiap cerita tentang Sri yang pernah ia dengar, sampai akhirnya dia teringat sebuah legenda lama tentang cincin pusaka milik Sri yang hilang sebelum kutukan itu terjadi. Menurut desas-desus, cincin itu dipercaya memiliki kekuatan magis dan menjadi sumber kekuatan Sri sebagai dukun sakti. Andi dan beberapa temannya memutuskan untuk mencari cincin itu. Berdasarkan petunjuk yang mereka temukan dalam catatan tua di rumah Pak Rahman, cincin itu mungkin masih tersembunyi di sekitar rumah tua Sri yang kini terbengkalai di ujung desa. Malam itu, mereka tiba di rumah Sri yang gelap dan berdebu, penuh dengan sarang laba-laba. Saat mereka memasuki ruangan utama, udara terasa berat dan pengap. Seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Di dalam salah satu laci tua, Andi akhirnya menemukan sebuah cincin tua dengan batu merah berkilau di tengahnya. Namun, begitu dia menyentuh cincin itu, terdengar suara jeritan melengking yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Cincin itu tiba-tiba memanas, dan Andi seolah-olah melihat bayangan Sri berdiri di hadapannya, tersenyum sinis. "Sekarang kau telah menemukan apa yang hilang, tapi kau juga telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi." Tiba-tiba, ruangan itu berguncang. Dinding-dindingnya seakan hidup, memunculkan bayangan tangan yang mencengkeram dan mencoba meraih mereka. Mereka berlari keluar rumah dengan cincin itu di genggaman Andi. Namun, saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihat bayangan Sri berdiri di ambang pintu, mengawasi mereka dengan tatapan tajam. Sejak malam itu, cincin itu menjadi milik Andi. Meskipun kutukan tanggal 11 November telah berhenti, Andi kini terikat dengan warisan kutukan Sri. Dia sering melihat bayangan Sri muncul di cermin rumahnya, seolah mengawasinya dengan senyuman yang mengerikan. Konon, Andi tak pernah bisa melepas cincin itu, seolah ada kekuatan yang mengikatnya selamanya. Dan setiap tanggal 11 November dia akan mendengar suara Sri di dalam kepalanya, berbisik dengan suara yang semakin lama semakin mengancam, "Aku mungkin tak akan kembali, Andi, tapi kau adalah penerus kutukanku."